Pasal yang kedua, beri perhatian kita kepada firman Tuhan. Supaya kita makan pagi ini. Makan roti hidup. Agar roh kita semakin kuat. Melakukan perjalanan iman. Menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Supaya kita tidak lemah di jalan. Seperti dalam kitab Markus. Pasal yang ke-7 maupun dalam Yohanes 6. Tentang ketika Yesus. Mereka sudah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ketika sudah mau pulang, Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Supaya mereka nanti kalau melakukan perjalanan, jangan pingsan di jalan. Tidak sedikit orang percaya di tengah perjalanan pingsan, bahkan mengalami mati rohani, karena tidak makan firman Saudara. Kita baca saudara Efesus pasal 2, kita baca ayat yang ke-10 saja. Ayat yang ke-10. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. 3, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ulangi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang pengilhaman Roh Kudus mengirim suratnya ini kepada jemaat di Efesus. Tentu saudara, dia sudah punya pengalaman bersama Tuhan, bagaimana dia sudah hidup di dalam, yaitu dikatakan ayat ini, di pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya kepada dia. Bahkan dia berani berkata saudara dalam kitab Kisah Para Rasul, aku tidak lalai barang sedikit pun, yaitu mengerjakan tugas-tugas pelayanan terhadap kamu. Kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini saudara dalam kitab Kisah Para Rasul. Lalu saudaraku, dia mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus yang hari ini berbicara kepada kita tentang saudaraku, tujuan Tuhan memanggil kita dan memilih kita menjadi orang percayanya saudara. Agar jangan kita melalaikan pekerjaan yang sudah ditanggungkan di pundak kita. Karena ayat ini berkata saudara, dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita saudaraku mencermati firman ini, pengertian dari buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ibaratnya saudara, gambarannya ada tulisan kalau di di sebuah tulisan barang-barang yang dijual, ada tulisannya made in China, made in Indonesia. Artinya di sana buatan Indonesia,
buatan Cina, buatan Eropa. Tetapi saudara dipercayakan ke sebuah lisensi yang bisa dipercaya oleh sebuah negara tersebut. Misalkan saudara Toyota misalnya. Seperti itu saudara, kita boleh saudaraku memahami firman Tuhan anak Allah itu. Coba kita baca ayatnya, bagaimana Bapa. Dia ini Bapa Allah kita, kan kita panggil namanya Bapa ya. Kalau 1 Korintus 8. Allah kita panggil itu Bapa. Nah Bapa ini disebut di sisi saudaraku Allah. Buatannya kita ini, tetapi saudaraku dipercayakan menciptakan yang dirancang mau dibuat ini saudara. Itu kepada Yesus. Coba kita baca ayatnya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ayat 36. Yohanes pasal 5 ayat 36. Kalau sudah ditemukan mari kita baca bersama. 32. Ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara, pekerjaan yang sudah dirancang Bapa nanti untuk diciptakan itu diserahkan kepada Yesus saudara. Makanya kita dibilang ini buatan Yesus, apa? Ciptaan Yesus, dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu tadi kata firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-5, yaitu pasal 2 tadi ayat 10. Nah saudaraku, kita diciptain kenapa? Sebab saudaraku kita tahu, ciptaan yang dimaksud di sana sebetulnya adalah Efesus 4 maupun dalam kitab Galatia 6. Kita ini disebut ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Atau dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-7. Kita ini ciptaan baru. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan baru. Karena apa saudara? Karena ciptaan yang lama itu sudah rusak. Yaitu ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ciptaan yang pertama itu telah rusak oleh dosa yang mereka lakukan. Dosa itulah yang merusak, saudara-saudara. Jadi manusia itu dalam kitab Kejadian berkata, manusia itu sudah rusak. Makanya pernah saudara ketika sudah begitu rusaknya manusia, yaitu moral mereka saudara, harus datang penghukuman berupa air bah. Tetapi untung hari itu Nuh memperoleh kasih karunia. Dari keturunan Nuh lah kita ini saudaraku sampai hari ini. Kalau secara jasmani. Yang di sana dibagi 3. Anaknya itu ya Sem, Ham, dan Yafet. Dan salah satu keturunannya itu harus mengalami kutukan bernama Ham. Karena perbuatannya yang di sana menyakiti Tuhan. Seperti sekarang kalau keturunan Ham itu adalah Ethiopia sana saudara.
Begitu banyaknya di sana kutukan, baik penyakit, kelaparan, perang, belum lagi yang lain-lain saudara. Lalu dari keturunan Sem lah saudaraku, orang Yahudi yang sekarang ini banyak memenuhi Amerika Serikat terutama maupun Eropa. Dan kita ini adalah dari Yafet yang sedang-sedang saja di Asia ini saudara. Ya. Tetapi saudaraku di tengah perjalanan ternyata keadaan tetap saudaraku rusak manusia itu. Moral mereka kita lihat sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 11, sekarang ini malah keadaan lebih sadis daripada Sodom dan Gomora. Dosa-dosanya. Kata Yesus saudara Matius 11. Yang dia berkata di sana, celakalah engkau Korazim, Betsaida. Sebab kalau terjadi seperti kepadamu, kata ayat itu kepada Sodom dan Gomora, kata itu dia. Tentu mereka masih hidup sampai hari ini. Tetapi dalam penghakiman kelak, tanggungan negeri Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada kamu. Artinya di sana saudara, dosa pada zaman Tuhan Yesus saja sudah begitu luar biasa. Merusak. Yaitu saudaraku semua orang. Apalagi dalam Roma pasal 3. Jelas berkata di sana. Coba kita baca Roma 3. Roma 3 ini saudara begitu apa? Ayat 10. Sampai dengan 18. 32. Ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Lihat, inilah kondisi moral yang melebihi saudara dari manusia Sodom dan Gomora. Ya, kata firman Tuhan. Sampai hari ini. Tetapi saudaraku, itulah luar biasanya. Bapa, dia tahu kita ini adalah buatan tangannya. Dia begitu mengasihi kita. Dia pun saudaraku mengutus anaknya yang tunggal. Ya. Datang ke dalam dunia ini. Yang adalah firman jadi manusia. Untuk mengembalikan saudaraku citranya atau karakternya, atau seperti firman Allah berkata, kita ini kan buatan Allah, yaitu serupa dan segambar dengan Dia. Ini mau dikembalikan gambar dan rupanya saudara, karena sudah rusak. Makanya saudara, gambarannya seperti ini. Bagaimana Tuhan Yesus, yaitu bagaimana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus ini. Coba kita baca ayatnya saudara. Prosesnya seperti apa? Dalam kitab Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 saudara. Yeremia 18. Kalau kita baca ini sungguh luar biasa saudara. Yeremia 18. Judulnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Kita baca ayat 1.
sampai dengan 6. Kalau udah ketemu, mari kita baca Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, 3, 2, iya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, Tuhan Yesus di sini, saudara, Tuhan Yesus inilah di sini, tukang periuk ini adalah Tuhan Yesus. Ya. Dan di sana dia berada di rumah Bapa. Lalu saudara ada buatan tangannya. Dan buatan saudaraku tangannya tadi itu sudah rusak. Digambarkan periuk. Atau sering kita dalam apa ini disebut Tuhan penjunan kita tanah liat. Kita saudaraku digambarkan periuk yang sudah rusak di tangan Tuhan. Dia saudaraku, kata ayat ini, dia mau mengerjakannya kembali, kata mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Makanya ada sebutan saudaraku, lahir kembali. Itu adalah diciptakan ulang. Dikerjakan kembali. Karena apa? Karena memang Tuhan, saudara, enggak langsung membuang buatan tangannya itu. Karena memang manusia itu sangat unik. Cara Tuhan menciptakan kita ini. Menciptakan manusia itu unik. Kalau langit bumi segala isinya dia tinggal ngomong. Jadi engkau langit, jadi. Jadi engkau bumi, jadi. Jadi engkau matahari, jadi. Semuanya dijadikan dengan ngomong saja, saudara. Tapi kalau manusia, tidak. Di saudaraku, Bapa itu, Allah Tritunggal kita, melihat diri mereka. Rupa dan gambar mereka lah yang dituangkan dalam sebuah bentuk manusia. Yaitu kita. Makanya kita ini disebut adalah gambar dan rupa Tuhan. Ya. Di mana saudara? Kita ini akan diberikan nanti memiliki karakternya Tuhan, saudara-saudara. Melalui kalau kita hidup sesuai dengan firman. Nah, ketika saudaraku di sini dikatakan manusia itu sudah rusak. Tuhan, saudaraku, seperti pujian kita, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Makanya manusia walaupun rusaknya luar biasa, kata Yesaya pasal yang pertama, walaupun dosamu merah seperti kermizi, dia akan buat itu putih seperti salju. Artinya dosa sebanyak apapun seperti Roma 3 tadi. Serusak apapun manusia itu, Tuhan itu sayang dengan kita. Makanya saudara, dia enggak memperhitungkan dosa-dosa kita. Dia tunai membayar itu di kayu salib. Ya. Makanya saudaraku, cara Tuhan membuat kita ini, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus sederhana. Seperti yang selalu kita bilang. Asal kita mau terima Yesus.
menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita melalui firman yang kita dengar. Lalu kita, saudaraku, mau menjadi pengikutnya yang setia. Di sanalah, saudaraku, kita akan dibentuk ulang, diciptakan kembali yang sudah rusak tadi dengan sebuah bejana yang lain, yang menurut pandangannya di sini, apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Dengan cara memulainya bertobat, memberi diri dibaptis. Lalu kita mengikuti perjalanan mengikut Tuhan ini. Di sanalah, saudaraku, terjadi pembentukan itu. Jadi pertama kita sudah diciptakan dulu menjadi manusia baru. Kalau kata Efesus pasal yang keempat. Kalau dalam Roma pasal 6 ayat 4 juga berkata, kita ini hidup baru, saudara. Ya, hidup baru. Nah, saudaraku, dalam perjalanan ini sekarang, kalau kita ini sudah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada maksud dan tujuannya. Jadi saudara jangan sampai salah memahami ya kita ini. Kita ini dipanggil Tuhan menjadi orang percaya. Tadinya kita ini bejana yang rusak, saudara. Serusak-rusaknya. Tapi saudaraku, dengan luar biasanya Tuhan itu menciptakan kita kembali. Menjadi sebuah ciptaan baru. Dimulainya kita dari pertobatan. Roh kita baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa. Tetapi untuk mencapai rupa dan gambar Tuhan ini membutuhkan waktu dan proses, saudara. Membutuhkan perjuangan. Tidak serta-merta kita serupa dan segambar dengan Dia, tidak. Karena untuk mengalami atau masuk kepada taraf menjadi serupa dan segambar dengan Dia, itu harus sampai kepada disebut apa? Dewasa secara rohani. Itu rupa dan gambar Tuhan sudah ada pada kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dijadikan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru ini, oleh Tuhan Yesus ya. Kita kembali Efesus 2. Diciptakan dalam Kristus untuk apa? Ini harus tahu, saudara. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, tidak serta-merta kita ini, yang penting saya sudah bertobat, memberi baptis, ya sudah. Saya yang penting beragama Kristen saja. Tidak bisa seperti itu. Itu baru startnya ya. Baru start itu, memulai. Ketika kita mau, saudaraku, mengikuti Tuhan Yesus dalam yaitu melakukan perjalanan iman ini. Di perjalanan iman inilah proses, saudaraku, pembentukan rupa dan gambar Tuhan itu akan bisa tercapai, saudara. Dan di sana, saudaraku, kita akan melakukan nanti pekerjaan yang baik ini. Sama, saudara, seperti yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sama dengan waktu Tuhan menciptakan langit bumi, segala isinya. Jadi Tuhan sudah menciptakan dulu. Nah, Tuhan ini apalagi Taman Eden. Dicipta dulu itu, baru manusia diciptakan. Artinya disiapkan dulu pekerjaan yang mereka akan usahakan. Baru, saudaraku, kita diciptakan. Yaitu manusia Adam dan Hawa. Artinya, saudara, sebetulnya pekerjaan yang akan kita kerjakan itu sudah disiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Kata ayat ini. Untuk di sana kita memasuki pekerjaan itu, untuk kita kerjakan. Kata firman Tuhan di sini. Sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Kata firman Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam kitab Matius 20, coba kita baca yang dipersiapkan Allah sebelumnya ini. Kalau dalam perjanjian baru, Matius 20. Digambarkan di sini, saudara.
Ayat 1 mulai. Ayat 1. 32, iya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara. Jadi saudara, Tuhan yang mencari kita. Tadinya kita ini boro-boro bisa mengerjakan tugas-tugas atau seperti ayat ini. Sudah disiapkan kebun anggur. Digambarkan ini adalah ladang Tuhan. Ya, ladang yang harus kita kerjakan di kebun anggur itu. Atau disebut kebun anggur ini adalah kerajaan Allah. Kalau kata ayat ini. Nah, kita dicari oleh Tuhan. Tadinya kita, saudaraku, begitu rusak, tapi kita digembleng, dibentuk sedemikian menjadi ciptaan baru. Lalu kita disuruh memasuki sebuah pekerjaan yang baru, saudara. Untuk mengerjakan kebun anggur Tuhan. Makanya kalau dalam Matius pasal 13 disebut ladang ini. Dikatakan begini, coba Matius 13. Digambarkan begini. Coba kita cari. Saya teringat dengan firman itu. Iya. Dalam kitab Matius 13. Coba kita baca, saudara. Yaitu di sini ayat 37. Ayat 38 saja. 32, iya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Saudara, sekarang ini dunia yang sedang kita hidupi sekarang ini, kita disuruh masuk ke sini. Seperti Tuhan Yesus dari surga masuk. Kita harus mengerjakan ladang ini. Ladang di mana, saudara, tujuan Tuhan. Ingat, saudaraku, ya, kalau mengerjakan kebun anggurnya, menggambarkan di sini, yaitu di sana kita harus memberitakan firman untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Kita harus memahami dulu, ya, jangan sampai salah. Segala sesuatu apapun profesi kita, baik kita hamba Tuhan maupun jemaat, entah langsung kita memang kita jadi hamba Tuhan, ya, artinya mengerjakan, ataupun kita menjadi jemaat, semuanya kita ini, tujuan segala sesuatunya yang menjadi profesi kita, supaya lewat itu, kita harus betul-betul memberitakan tentang Yesus, saudara. Makanya saya sebutkan dalam khotbah yang hari Kamis yang lalu. Memberitakan Injil itu kan tidak mesti harus kita sampaikan firman demi firman. Tidak. Mengerjakan tugas-tugas pekerjaan pelayanan ini banyak cara. Memberitakan Injil. Memang memberitakan Injil dimulai dari keluarga kita. Ya, tetangga kita, teman kita di kantor, sahabat kita, kenalan kita, siapa saja. Apapun profesi kita, jangan saudara semata-mata seperti orang bilang sama saya. 50% untuk, yaitu di gereja, 50% untuk pekerjaan saya. Enggak seperti itu teorinya, saudara. Iya. Prinsip seperti itu salah. Filosofi yang salah. Mestinya, saudara, lewat pekerjaan kita, orang harus bisa bertobat. Kan begitu mestinya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa. Makanya memberitakan Injil itu atau bekerja di ladang Tuhan ini. Dalam rangka memenangkan jiwa. Kan dimulai dari apa, saudara? Kita ini surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Dari perkataan kita dan perbuatan kita. Tidak mesti, orang kalaupun nggak tahu membaca ini. Tapi kalau membaca karakter kita,
Orang pintar saudara. Bisa dia bedakan. Wih, semenjak dia ada jadi anak Tuhan. Bicaranya sudah berubah ya. Tidak lagi dia ngomong kotor. Tidak lagi kasar. Tidak lagi ngomong semau gue. Tidak lagi menyimpan dendam. Sekarang bicara sudah enak. Dia gitu ramah ya, luar biasa ya. Mau dia menyapa, kalau dulu sombongnya kemana-mana dia. Sekarang dia makin ramah ya. Jadi orang melihat saudara dari perkataan dan perbuatan kita, dibaca kita. Kita dibaca. Lalu mereka mulai menyimpulkan apa itu yang dibaca. Kita ini surat Kristus. Bisa dibaca semua orang, saudara. Lalu dengan melihat perkataan perbuatan kita, ayat Alkitab berkata, baik Efesus 4 maupun dalam kitab Matius pasal 5, mereka di sana bisa bertobat, saudara. Iya. Dan yang ketiga apa? Kita bersaksi apa yang kita alami bersama Tuhan. Yang keempat, kita langsung menyampaikan firman demi firman kepada siapa saja yang kita temui. Kalau kita sudah mulai paham firman. Kita jangan bilang, saya nggak tahu Alkitab. Saya nggak bisa memberitakan firman. Memberitakan firman tidak mesti harus tahu dulu banyak firman Tuhan. Tuhan kan sudah ngomong, apa yang ada padamu Musa? Tongkat, udah lewat tongkat itu aku nanti mengeluarkan bangsaku ini. Apa yang ada padamu janda Sarfat? Hanya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam teman. Oke, lewat itu aku akan memberkatimu. Apa yang ada padamu? Katanya juga kepada seorang janda Nabi. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Oh, hanya sedikit minyak itu dalam jerigen. Oke. Lewat itu nanti aku akan memberkati. Berapa? Yang ada padamu 5 roti 2 ikan. Oke, lewat itu. Artinya saudara, Tuhan itu tidak menuntut lebih dari kita. Apa yang ada pada kita pergunakan dalam rangka bagaimana Injil ini bisa diberitakan. Lalu ada juga yang kita lakukan misalnya doa, mendoakan pelayanan. Saya percaya saudara kalau kita ini sepakat berdoa, itu terus menerus ya. Saya percaya saudara akan banyak jiwa dimenang. Saya nggak tahu apa saudara ini ketika Tuhan sudah memanggil kita, buatan Allah kita diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus ini. Saudara tahu nggak apa sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah yang sebelumnya sama kita? Minimal saudara banyak berdoa di rumah. Saya Tuhan nggak bisa memberitakan Injil. Tuhan pakailah seluruh umat Tuhan, apalagi para pelayan Tuhan yang berangkat ke sana kemari. Supaya mereka memberitakan firman. Ini yang bisa saya lakukan Bapak. Waduh, doa saudara luar biasa itu. Saudara, mengerjakan pekerjaan Tuhan ini sangat penting. Ini tujuan Tuhan. Iya. Saudara jangan mengira tujuan kita dalam dunia ini hanya diberkati saja. Berkat itu juga dalam rangka supaya kita lewat berkat yang sampai kepada kita bisa roda penginjilan ini berjalan terus saudara. Iya. Sampai nanti Tuhan datang, sampai kita mengerjakannya selesai. Seperti kata Tuhan Yesus, sudah selesai, kata dia disalib. Bahkan dalam kitab 2 Timotius 4, Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku sudah menyelesaikan tugas pelayanan. Beban pekerjaan pelayanan yang ditanggungkan kepada Paulus, dia kerjakan sedemikian rupa. Seperti itu kita. Minimal kita di rumah misalnya doakan pelayanan. Saudara harus belajar. Berpuasa, berdoa. Kalau ada saudaraku misalnya juga, dari harta kekayaan kita, apa yang bisa kita beri, ya itu kita pergunakan untuk yaitu memobilisasi pekerjaan penginjilan ini. Supaya menjadi lancar. Mungkin dari keuangan kita, dari harta yang kita miliki. Karena dalam kitab Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Coba kita baca sebentar. Saya sangat tertarik dengan ayat ini, walaupun sudah berulang-ulang. Supaya saudara jangan ragu.
yaitu mempergunakan hartamu dalam rangka memberitakan Injil ini. Lukas 16 ayat 9, Saudara. Lukas 6 ayat 9. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. 3, 2, iya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi ini adalah surga, Saudara. Jadi kita mengikat persahabatan kita dengan Tuhan. Kata firman 1 Korintus 6, melalui mamon. Apa itu mamon? Harta-harta dunia ini. Mungkin uang kita, mobil kita, dan apa yang bisa kita pergunakan. Baik perangkat kebaktian, penginjilan, membawa jiwa-jiwa. Itu kita pergunakan, Saudara, dalam rangka mengikat hubungan kita terus dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam kitab Matius 18 ayat 18 berkata, barang siapa mengikatkan dirinya, apa yang kamu ikat dalam dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan dalam dunia akan terlepas di sorga. Artinya kalau kita mengikatkan diri kita melalui ikatan persahabatan dengan Tuhan, dengan mempergunakan mamon atau harta kita, itu terikat di sorga. Artinya di sorga pun akan terjadi, Saudara. Maka suatu hari kalau mamon ini tidak bisa menolong lagi, artinya harta dunia ini, 1 Timotius pasal 6, akan kita tinggalkan semua. Tetapi karena sebelum datang Tuhan, kedua kalinya, telah kita gunakan harta kita, uang kita, dalam rangka, yaitu menjalankan penginjilan ini. Bagaimana supaya ladang-ladang yang mau kita kerjakan ini, boleh kita kerjakan dengan baik dari apa yang kita miliki, yaitu memberitakan firman. Supaya berita Injil itu sampai kepada mereka, Saudara. Maka saudaraku, itu akan berguna. Dan kalau sekelas itu tidak ada, kita sudah dipanggil Tuhan datang kedua kali, kan itu sudah berguna. Sama seperti kalau pujian, apa dikatakan itu, seperti siapa itu? Joshua maupun Musa, apa dibilang? Apa lagu itu yang dibilang? Nah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, selagi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, artinya gak bisa menolong lagi semua. Tubuh kita nanti akan lemah, saudara. Dimakan waktu. Tapi kalau kita sudah pergunakan apa yang kita miliki ini, tubuh kita, yang kita miliki, harta kita, uang kita, dalam rangka menginjil, saudara. Waduh, saudara akan lihat nanti yang saudara kerjakan itu di sorga. Dan kita akan diterima, kata tadi. Artinya kita akan sampai ke sorga. Lewat hanya persahabatan dengan Tuhan, dengan menggunakan mamon ini. Harta dunia ini, saudara. Semuanya akan kita tinggalkan suatu hari. Tapi kalau kita pergunakan harta-harta yang kita miliki untuk memberitakan firman, saudara. Lihat. Itu justru menjembatani kita. Boleh sampai ke surga, saudara. Makanya saudaraku, Tuhan yang memanggil kita mengerjakan pekerjaannya ini, mari kita lakukan, saudara. Dia hidup supaya kita hidup di dalamnya. Kata Efesus 2 tadi ayat 10.
Makanya saudara, kalau saudara dipercayakan harta buat, apalagi saya pribadi misalnya, walau saya seorang, katakanlah pegawai kecil, ya, kan kalau teman misalnya kalau sekarang kan ada banyak yang digaji gitu ya. Oh, kamu nanti di sana di Batam atau di mana gajinya ini. Kalau saya malah gaji sendiri saja untuk pekerjaan pelayanan. Enggak masalah. Karena harus saya pergunakan harta saya. Uang saya. Karena saudaraku, jangankan uang saya. Saya sendiri saja bukan milik saya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kamu bukan milikmu lagi. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan segala penghasilan pertamamu. Maka nanti lumbung-lumbungmu, aduh luar biasa ya, udah terikat di sorga. Yang kita kerjakan, kita diberkati di bumi. Wah, apa enggak luar biasa. Dan Tuhan janji dalam Matius 19, minimal dia akan kerjakan sama kita di 100 kali lipat. Kita diberkati, saudara. Saudara jangan mengira ketika memberi persembahan kita seperti kolekte kita. Pembangunan gereja misalnya, saudara. Dan lain-lain yang diwajibkan buat kita seperti Ulangan pasal yang ke-12. Bagaimana dijabarkan korban-korban kita mesti kita beri sama Tuhan. Nah, ini sangat berguna sekali, sudah. Sangat berguna. Percaya, sudah. Suatu hari mamon ini nggak bisa menolong kita, percayalah. Tapi kalau sudah kita ikat selagi masih kita miliki, waduh, percaya saja. Kita kerjakan sedemikian rupa. Ya, makanya saya nggak pernah menyesal. Ya, ini saya ulangi sedikit ya. Kan ada orang yang namanya nggak rohani ya. Ya saya itu wajar saja punya penilaian masing-masing. Misalnya melayani misalnya kita di metro ya tempo hari. Belum lagi kita belajar memberi sumbangan kepada gereja yang lain. Saya nggak pernah menyesal, saudara. Walau saya tinggalkan itu di sana. Sampai orang bilang sama saya yang tidak rohani, masa Pastor Marmato nggak minta apa-apa begini-gini. Bapak kok sudah begini dan itu. Nanti upah saya apa? Saya sudah mempersembahkan itu untuk Tuhan semua. Dan ternyata saudara di sorga, ada yang melihat itu saudara, bahwa yang saya kerjakan itu ternyata sudah terikat semua di sorga. Gak ada yang bisa melepaskan itu. Seperti Matius 7 berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga, ngengat dan karat, tidak bisa merusakkannya. Pencuri tidak bisa mencuri maupun membongkarnya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hati kita harus kita tuangkan terus ya. Dalam praktek-praktek bagaimana saudaraku berbicara, berbuat, sesuai dengan firman Tuhan dalam rangka pemberitaan firman ini saudara-saudara. Sehingga saudaraku kelak lihat yang kita kerjakan seperti ayat ini. Nah, inilah gunanya saudaraku kita memahami tujuan Tuhan kenapa kita dipanggil. Tadi kita manusia yang tidak berguna. Rusak. Tapi kita dipanggil tanpa memperhitungkan semua kerusakan kita. Diciptakan kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Tujuannya apa? Apa mau tamasya? Enak-enakan? Tidak. Hati kita dan pikiran kita, saudara, mesti tertuju senantiasa kepada firman yang adalah harta kita. Bahwa kita ini firman berkata, kita ini disuruh Tuhan untuk memberitakan firman. Lewat apapun profesi kita. Makanya Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti kepada Tuhan. Maka engkau akan memperoleh upahmu dari Tuhan.
kata ayat selanjutnya, yaitu ayat 24, Kolose 3 itu, saudara. Nah, saudaraku di sini dikatakan, jangan sampai kita keluar. Kerjakan. Semangat. Ya, makanya saudara, saya bersyukur ya kalau udah paham. Saya bilang, walaupun kamu hanya jemput-jemput jemaat itu, Nathan saya bilang di Batu Raja. Wah, kamu ini sedang mengumpulkan hartamu loh di sorga, saya bilang. Kamu sedang mengirim bahan bangunan rumahmu ke sorga. Makanya saudara, Tuhan saja nggak perhitungan dengan kita. Kita juga nggak perhitungan tentang waktu, tentang apa yang dipercaya Tuhan sama kita. Pergunakan semua. Jangan seperti Lukas 18. Dipercaya Tuhan kepada dia apa-apa. Entah sedikit atau banyak. Tapi saudara, dia begitu pelit kepada Tuhan. Seorang muda, dia sudah mencari segala sesuatu. Tapi Tuhan ngomong, langkah sukarnya dia ini masuk kerajaan surga. Padahal saudara kalau dia lakukan, wah luar biasa. Nah makanya saudara, ayat ini tadi berkata, karena kita nih buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Mulai dari keluarga kita, berjuang. Saya tadi malam di WA salah seorang jemaat. Adiknya, dia dapat mimpi, seorang anak kecil. Datang Tuhan bersama malaikat menemui keluarganya. Artinya mengingatkan bahwa kedatangannya sudah begitu dekat. Jangan sampai bermain-main keluarga itu. Harus semakin serius. Ya, apalagi tentang ibadah-ibadah, pelayanan. Lakukan. Lakukan. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Memang kita perlu berjaga-jaga di tengah-tengah pandemi ini. Tapi pandemi, saudara, COVID-19, tidak boleh memberhentikan pekerjaan Tuhan. Enggak bisa. Ada peraturan COVID, protek itu, saudaraku, prokes itu, ya udah kita lakukan. Tapi saudaraku, berita Injil tetap jalan. Yang penting banyak kita berdoa, berjaga-jaga, supaya di sana Tuhan memimpin kita. Seperti selama ini kan selalu Tuhan menyertai kita. Iya. Tempo hari saudara ada orang yang datang ke sini, dia COVID. Masuk ke gereja ini. Tapi saudara tahu dalam penglihatan, dia nggak diizinkan Tuhan menyebarkan itu kepada jemaat yang lain. Karena apa? Dia sendiri telah di dalam roh itu, dia sudah dibungkus Tuhan dengan APD. Membuat saudara, orang itu nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena dia sendiri yang menyuruh kita kebaktian. Tuhan sendiri yang nyuruh, dia jamin itu. Bahwa gereja bukan menjadi klaster baru. Yaitu penyebaran COVID, tidak, justru gereja. Kata kitab 2 Tawarik, pasal 7, ayat 13 dan 14. Menjadi jawaban atas semua persoalan, termasuk penyakit. Makanya saudara, saya bersyukur ya waktu kita doakan. Walaupun lewat live streaming, ibadah online, apa yang terjadi? Kita doakan dari sini. Dalam penglihatan itu datang Yesus ke sana, ke ruang isolasinya di Lampung. Tumpang tangan kepada dia. Tangan Tuhan yang berlubang paku itu menjamah dia. Wah, langsung dia bersaksi. Pak, saya sudah dipulihkan Tuhan, Pak. Terima kasih, Pak, atas doa. Tuhan Yesus yang memulihkan. Berterima kasihlah sama Yesus. Kita ini hanya alat kecil saja menjadi saluran kuasanya. Bukan kita yang mengerjakan itu. Tuhan yang mengerjakannya. Pujilah dia. Cuman kita bersyukur kalau gereja yang sederhana ini dipercaya menjadi saluran kuasa, itu saja. Artinya Tuhan itu percaya dengan kita. Walaupun sederhana. Nah saudara, kepercayaan Tuhan ini kepada kita. Jangan sampai kita salah gunakan atau jangan kita sia-siakan. Teruslah kita mengerjakan pekerjaan. Karena waktu kita sepakat mendoakan,
Kita pun sedang mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita mengirim bahan bangunan rumah kita ke surga. Kita sedang memberitakan firman, saudara. Di ladangnya Tuhan ini. Masih banyak yang mau kita kerjakan. Teruslah kita bergiat mengerjakan ini, saudara. Dan tetap harus menjadi pelaku firman. Ingat, saudara, untuk dipakai Tuhan, saudara tahu, minimal saudara harus ada 4 elemen yang melekat dalam diri kita. Supaya kita dipakai Tuhan. Apa yang pertama? Pertama kita harus kudus. Baru kita bisa dipakai Tuhan. Masih ada waktu sebentar. Coba kita baca sebentar ayat. 2 Timotius pasal 2. Saudara jangan abaikan ini. Jangan abai. Kita baca 2 Timotius 2. Ini saudara nggak bisa kita abaikan ini. Ini nggak boleh abai, saudara. Ayat 21, 32 iya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Memberitakan Injil itu pekerjaan mulia. Apa nih sikap pertama? Yang mau kita kudus. Sama dengan ini, podium ini. Apa namanya? Ini saudara, nggak bisa saya pergunakan ini kalau nggak bersih. Kalau rusak ini nggak bisa. Rusak dan kotor nggak bisa saya pergunakan. Makanya Tuhan menciptakan kita, dibuatnya yang baru, ciptaan baru, dan kita kudus. Nah, ketika kudus inilah ayat ini berkata, kita akan menjadi perabot rumah Tuhan untuk dipercaya melakukan pekerjaan. Jadi kudus ini penting, saudara ya. Kudus. Jangan sampai tidak kudus. Tolong, saudara. Kita bisa hidup kudus kalau hidup kita sesuai firman Tuhan. Makanya harus tahu firman. Ketika hidup kita di firman itulah kita disebut kudus, saudara. Yang kedua apa yang harus kita? Elemen yang kedua yang melekat dalam diri kita. Penyerahan kita. Doa dan puasa. Tolong ini sudah. Kan kita perlu memberitakan Injil kepada keluarga kita dulu ya. Kepada siapa saja. Yang kedua jangan lupa penyerahan. Dengan berdoa dan berpuasa. Ya, melayani Tuhan itu memberitakan Injil. Mesti berdoa, saudara, berpuasa. Sampai orang bilang saya sakit mah, Pak Pendeta. Bagaimana saya puasa? Nah, orang seperti ini perlu ditambah imannya. Makanya dalam kitab Matius berkata, tambahkan iman kami Tuhan. Perlu saudaraku iman bertambah. Bagaimana caranya? Sampaikan firman. Contoh kadang-kadang kan kalau sakit di rumah, Pak saya nggak bisa datang ke kebaktian. Kenapa? Saya sakit Pak. Coba kamu baca dulu. Nah kita tambah iman dia. Coba baca dulu. Lukas pasal 17 kita bilang. Di sana ada 10 orang kusta. Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergi kau sekarang ke imam-imam, artinya ke gereja. Loh, mereka kan sakit. Kok pergi ke gereja? Justru ketika sakit itu berangkat ke gereja, di tengah jalan malah sembuh, saudara. Jangan kita malah karena sakit nggak datang ke gereja. Gereja itu tempat, di sana Tuhan akan mengerjakan, menjawab semua pergumulan kita. Coba kalau nggak datang ke gereja tempoh hari Pak Max, sudah jadi, maaf saudara kalau nonton nih Pak Max ini. Udah jadi mayat dia. Iya. Tapi datang ke gereja, walaupun dia sudah meninggal dalam gereja ini. Kita berdoa saudara. Sampai 2 ronde itu, dia sudah kaku dan dingin. Iya, memang secara sedikit itu, aduh, bagaimana ini Tuhan? Orang udah pada kacau pada hari itu di gereja ini. Sampai mereka bilang, gereja apa ini? Kok ada yang mati di gereja?
Kan banyak orang pengennya mati di gereja ya. Nggak seperti itu. Gereja bukan tempat orang mau mati. Yang mati malah hidup saudara kalau gereja. Itu fungsi gereja. Kita doakan sampai 2 ronde. Yang pertama udah nyanyi kita memuji Tuhan. Kita doakan enggak terjadi apa-apa. Tapi yang kedua saudara. Kita nyanyi lagi memuji Tuhan. Ayo nyanyi-nyanyi semua. Kita sembah Tuhan. Kita puji Dia. Yang kedua. Baru langsung dia bernapas saudara. Ya. Nah saudara, dimulai dari keluarga kita. Jadi saudaraku, yang kedua saudara adalah penyerahan, doa dan berpuasa. Tuhan Yesus saudara tidak pernah satu kali pun absen tentang berdoa, apalagi doa semalam-malaman. Dengan doa semalam-malaman itu, dia berdoa itu, di sanalah Bapa memperlihatkan apa yang mesti dia kerjakan besoknya saudara. Jangan nanti malah perang kita di lapangan, di lapangan itu baru kita berdoa. Tidak. Kita mendapatkan dulu hasilnya saudaraku lewat doa dan permohonan. Baru di lapangan nanti itu tinggal panen. Bukan di lapangan kita perang. Perang kita di dalam doa saudara. Misalnya mau menginjil. Nanti baru bisa, Tuhan begini-gini. Ya enggak begitu saudara. Berdoa dulu di rumah. Berpuasa. Baru nanti ke lapangan menginjil, baru panen. Ini enggak. Ini ke lapangan baru berdoa. Ya enggak seperti itu saudara. Memberitakan injil. Doakan dulu. Jauh-jauh hari sudah didoakan. Sehingga kalau pas tiba waktunya action saudara. Kita tinggal saudaraku panen di sana. Bukan di sana pergumulanmu. Bukan begitu. Yesus itu doa semalam-malaman. Besoknya tinggal panen dia. Begitu. Doa puasa. Yang ketiga apa saudara? Baca Alkitab. Jangan nggak baca Alkitab. Ya, apa nanti yang mau saudara sampaikan? Tidak cukup hanya doa puasa. Tidak cukup hanya kekudusan. Tetapi saudaraku, baca Alkitab. Begitu saudara. Ya. Ini udah 3 ini saudara. Kalau ini kita lakukan, waduh saudara mantap. Dan yang keempat apa? Baru kita action di lapangan. Lewat perkataan, perbuatan, kesaksian, pemberitaan firman. Baru kita di sana ada aksi kita. Di aksi kita, di action kita itulah. Dalam kitab Markus, pasal 16, ayat terakhir berkata. Lalu pergilah mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan Tuhan turut bekerja. Meneguhkan firman Tuhan itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi waktu mulai pergi memberitakan ini, di sana baru Tuhan turut bekerja. Membuat firman yang kita sampaikan terlaksana. Dapat diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Nah, ini saudara mesti melekat dalam diri orang percaya, apalagi hamba Tuhan. Dengan itulah saudara saya percaya. Pasti kita berhasil. Tapi saudara dalam 4 elemen ini tidak kudus, mau dipakai itu, ya mana mungkin saudara. Kita kudus tapi nggak berdoa, nggak puasa, nggak ada penyerahan, nggak bisa. Baca Alkitabmu, tapi dalam keempat bagian ini jangan lupa ya, yang paling utama itu apa? Yang mengerjakan itu. Apa itu saudara? Roh Kudus. Nah makanya juga yang paling utama jangan salah. Ini juga nih kalau melekat dengan itu penuh Roh Kudus. Kalau ya diusahakan, ya walaupun belum penuh Roh Kudus bisa juga memberitakan Injil. Kenapa tidak? Yohanes 4 berkata gitu kok. Apalagi Lukas pasal Yohanes 9. Sama. Tapi tetap rindukan penuh Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus itu
itu memberi kuasa kepada kekudusan kita, memberi kuasa kepada doa dan puasa kita, memberi kuasa kepada yaitu pemberitaan firman. Jadi Roh Kudus penting. Ya, maka hari ini saudara, kita ini buatan Allah ini diciptakan dalam Kristus Yesus yang adalah ciptaan baru. Saudara, Tuhan di sana dikatakan untuk di sana kita dipanggil mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan hebatnya, seiring dengan yang kita lakukan ini, Tuhan akan membawa kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita semua sudah, saya meminta kita berlutut saja.